haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Karena dia dulunya senang ya mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, biasanya seperti itu. Kita udah berumah tangga, udah 8 tahun, tapi belum dikasih momongan. Kita sudah coba dengan pengobatan herbal, yang dokter spesialis mengatakan kami berdua ya tidak ada apa-apa dan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim Ruqyah Trans 7 kali ini dapat hadir di Jakarta Islamic Center. Telah hadir di masjid ini sekitar lebih dari 500 jamaah yang hadir datang dari berbagai daerah. Baik dari Jakarta maupun sekitarnya, mereka ingin merasakan langsung kedahsyatan kekuatan Al-Quran untuk dapat terbebas dari berbagai macam gangguan yang mereka alami selama ini. Baik dari dalam hati, psikis maupun dari gangguan jin yang berada di sekitarnya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan. Di masjid yang megah ini, saya melihat bahwa di ibu kota yang penuh dengan hiruk-pikuk duniawi, masih banyak saudara-saudara kita yang yakin akan hidayah dan bantuan Allah untuk menyembuhkan berbagai gangguan dan penyakit yang mereka rasakan selama ini. Dengan penuh semangat, mereka mengikuti berbagai teknik yang diajarkan komunitas Ruqyah Jakarta. Saat memasuki sesi praktik Ruqyah, biasanya akan banyak dari peserta yang akan bereaksi. Karena di sesi inilah mereka akan secara langsung mendapatkan efek dari doa-doa Ruqyah dan teknik yang mereka pelajari. Beberapa saat kemudian, sudah banyak yang tak mampu menguasai dirinya. Bahkan banyak juga yang sudah bereaksi, kehilangan kesadaran, mengamuk, menangis, menjerit histeris, tertawa terbahak-bahak, juga mengeluarkan jurus-jurus semacam gerakan bela diri yang ditujukan untuk menyerang ustadz, juga para peruqyah lainnya. Sebagai seorang muslim, terbesit rasa iba ketika melihat saudara kita sesama muslim tersiksa saat merasakan jin dalam tubuh mereka bereaksi, serta menolak untuk keluar dari tubuh jamaah. Saya pun membantu jamaah agar mereka tersadar dan dapat membebaskan diri mereka dari belenggu jin zolim dengan doa-doa Ruqyah yang saya dapat dari para peruqyah yang selama ini saya kenal. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda yang mengalami reaksi seperti makhluk gaib yang buas. Tatapan tajam dari kedua matanya, suara erangan seperti hewan buas, dan tangan yang mencengkeram seperti hendak mencakar mangsa, menandakan bahwa ia sedang dalam pengaruh jin zolim. Suara yang berubah tak seperti manusia normal pun menjadi tanda bahwa pemuda ini sering dikuasai oleh jin yang selama ini berada di dalam dirinya. Beberapa peruqyah pun berusaha untuk menenangkan dan mengembalikan kesadaran pemuda ini agar terlepas dari jeratan iblis melalui tentara-tentaranya, jin zolim laknatullah. Doa-doa Ruqyah yang dibacakan membuat jin zolim semakin berang dan memberontak hendak menyerang para peruqyah
yang akan membantu pemuda ini lepas dari jeratan bangsa jin. Bersama-sama mengalahkan jin zolim, saya pun turut membantu agar pemuda ini tersadar dengan membimbingnya untuk mengingatkan Allah dan beristighfar. Alhamdulillah, bantuan dan bimbingan para peruqyah membuat jin zolim tak berkutik dan melemah karena kuasa dan izin Allah melalui hamba-hambanya yang soleh. Saya pun bergegas ke arah yang lain, di mana ada seorang jamaah yang lagi-lagi melakukan gerakan bela diri dan hendak menentang orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bertarung. Ia adalah Abdullah, pemuda asal Nangroh, Aceh Darussalam ini, mengikuti ruqyah massal bersama kakaknya. Sudah hampir 5 tahun, sikap dan perilaku Abdul tak terkendali dan semakin menjadi-jadi, sehingga membuat keluarganya heran bercampur sedih. Allah, bismillah, lembutkan hatinya ya Allah. Lembutkan ya Allah, lembutkan ya Allah. Tarik amarahnya ya Allah. Tarik amarahnya ya. Mas Abdul, saya berbicara pada nafs Mas Abdul ya. Nafsnya, nafs Mas Abdul, ambil jasadnya Mas. Ambil jasadnya, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Saat hendak diruqyah, terlihat jelas penolakan jin zolim yang berusaha untuk menggagalkan upaya para peruqyah untuk menyadarkan Abdul kembali ke jalan yang lurus dan terbebas dari pengaruh setan. Tegakkan jari tauhidnya. Tegakkan jari tauhidnya. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mas Abdul kalau udah ngambil jasadnya, kita beristighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Mas Abdul, ayo dikuasai jasadnya. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah Mas Abdul. Mas Abdul. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Saat proses ruqyah massal, Abdul pun berusaha untuk meninggalkan masjid, namun dihalangi oleh sang kakak dan tertahan di pelataran masjid. La haula wala quwata illa billah. Lembutkan hati kalian, lembutkan hati kalian. Lembutkan hati kalian. Lembutkan hati kalian. Lembutkan hati kalian. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya masyarul jin, kalian lemah. Kalian lemah. Kalian lemah. Ya kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Bismillah. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Auzubillahi. Ustadz Andri pun langsung membimbing Abdul untuk bertaubat dan meneguhkan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kalian kepada Allah. Namun, justru perlawanan yang didapat oleh Ustadz Andri. Takutlah kalian kepada Allah. Semakin Abdul melawan, semakin teguh keyakinan Ustadz Andri untuk membimbing Abdul untuk terbebas. Ustadz Andri berusaha membimbing agar Abdul untuk kembali bertauhid, yang berarti hanya percaya dan menggantungkan segala hal yang diharapkan di dunia dan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah agar Allah merahmati kalian. Hentikan kezalimannya sekarang, hentikan kezalimannya. Hentikan kezalimannya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hilangkanlah kekuatan jin ini ya Allah. Bismillah. Nakum ilaina la turja'un. Di mana? Di sini. Bismillah. Yuk, yang di pundak keluar. Yang di pundak keluar. Takutlah kalian kepada Allah. Bismillah. Bismillahi Allahu akbar. Bismillah. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allah. Ya Allah, haramkan tubuh ini dikuasai bangsa jin ya Allah. Haramkan tubuh ini dikuasai bangsa jin ya Allah. Haramkan tubuh ini digunakan bangsa jin ya Allah. Bismillah, bismillah, astagfir. Beristighfar. Mas Abdul, beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Ya Allah, haramkan ya Allah. Haramkan tangan ini. Kesombongan bangsa jin yang tak terbantahkan terlihat dari sikap Abdul yang berusaha untuk menolak mengacungkan jarinya. Astagfirullahaladzim. Yuk keluar. Bismillah. Bismillahi Allahu akbar. Keluar semua. Bismillahi Allahu akbar. Semua keluar. Yang di perut, yang di dada, yang di tangan, semua, yang di kepala. Keluar. Tinggalkan tubuh saudaraku ini ya masyarakat jin. Takutlah kan azab Allah. Ya, kuasai. Mas Abdul bisa. Sekarang tegakkan jari tauhidnya. Bismillah. Tegakkan jari tauhidnya. Ya. Bismillah.
Bismillah. Sekarang Mas Abdul bisa mengeluarkannya dari dalam. Namun, saya Bismillah. dapat melihat Bismillah. bahwa Keluarkan jauh jinnya dalam dari diri dalam. Abdul. Dalam diri Ia Mas ingin Abdul. terbebas Tarik keluar. dan Tarik kembali keluar seperti dia. sedia Keluarkan. kala. Bismillah. 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 Allahu Akbar. Terus. Hingga akhirnya, Abdul pun semakin lemas Dia lebih keras seiring dengan jin pukulannya zolim daripada yang syaitan. dilemahkan Bismillah. melalui Yo, kemantapan keluarkan. Abdul dalam menegakkan Bismillah. tauhid Bismillah. dalam sanubarinya Bismillah. yang dilambangkan Terus. melalui Tarik keluar. acungan Tarik keluar jari dia. telunjuk. Tarik keluar. Bismillah. Bismillah. Tarik keluar terus. Bismillahi Allahu Akbar. Terus. Terus. Bismillahi Allahu Akbar. Mohon nama Allah. Mohon sama Allah kekuatan. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Keluarkan. Bismillah. Bismillahi Allahu Akbar ya. Ya melalui kelemahannya itu keluarkan dia. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah. Bismillah terus keluarkan dari dalam. Yuk, dengan jari tauhid ini yang pukulannya amat keras, melebihi pukulan dari besi. Yakin itu. Bismillah. Bismillah, yuk keluarkan. Bismillahi Allahu Akbar. Keluarkan. Bismillah. Bismillah Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Terus mohon kekuatan sama Allah. Lihat kelemahan jinnya. Tegakkan lagi jari tauhidnya. Jangan mau diambil alih. Yuk, haramkan tubuhnya dikuasai bangsa jin. Mas Abdul. Ya Allah, lembutkan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lembutkan hati. Lembutkan jinnya. Dalam keadaan terkulai tak berdaya, Ustadz Andri pun menjelaskan tentang gangguan yang dialami oleh Abdul. Abdul, ya karena dia dulunya senang ya mempelajari ilmu kanuragan, biasanya seperti itu. Jadi jin-jinnya masuk ya, melalui ilmu-ilmu yang memang mengundang bangsa gaib, jin-jin yang termasuk seperti itu. Karena banyak perguruan-perguruannya ini didampingi dengan kekuatan-kekuatan jin, ya jin dan seperti itu. Ya. Jadi dia harus mentaubati dulu ilmu-ilmunya ini. Nah, coba Setelah diketahui penyebab gangguan dan solusi yang diberikan oleh Ustadz Andri, saya dan Ustadz Andri pun ingin mengetahui ilmu tenaga dalam seperti apa yang dipelajari oleh Abdul sehingga menyebabkan dirinya tersiksa. Oh gitu, memutar perut. Ilmu apa? Tenaga dalam gitu. Oh, tenaga dalam dengan cara memutar di perut. Ilmunya. Fokus baca. Wajah. Gitu. Terus lalu niatkan dengan beribadah. kita bisa nyerang dia gitu. Masya Allah ya. Kita banyak bersedang juga. Sambil saya berbicara. La haula wala quwata illa billah. Mas Abdul, ditahan emosinya. Ditahan emosinya. Kuasai. Mas Abdul. La haula wala quwata illa billah. 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 Mas Abdul, kuasai. Mas Abdul, kuasai jasadnya. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa. Tiba-tiba Abdul hendak menyerang sang kakak yang senantiasa menemani Abdul dan hendak membuat sang adik kembali menjadi adik yang dulu ia kenal, adik yang penurut dan penuh kasih sayang terhadap semua keluarganya. Mas Abdul, ya, Mas Abdul. Ya, bismillah, ya. Lembutkan hatinya, jangan diikuti emosinya. Jangan diikuti ya. Istighfar dulu, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, hamba berlepas diri ya Allah. Hamba putuskan ya Allah ikatan-ikatan ya Allah. Perjanjian ya Allah. Bismillah, Mas Abdul, ayo. Bismillah, Mas Abdul, kuat. La haula wala quwata. Perjanjian ya Allah dengan bangsa jin ya Allah yang datang ya Allah dari ilmu-ilmu ya Allah, ilmu kesaktian ya Allah. Bismillah, yuk Mas Abdul, kuat. Dan Melalui kejadian yang dialami Abdul ini, saya pun mendapatkan pengalaman yang menarik bahwa kasih sayang dalam keluarga
merupakan hal yang paling penting, dan sikap saling perhatianlah yang membuat kasih sayang dapat tumbuh dalam keluarga. Kasih sayang dalam keluarga inilah yang membuat bangsa jin enggan untuk mengganggu dan mencelakakan manusia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan terbebas dari segala gangguan setan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, selama mengikuti perjalanan para peruqyah di seluruh Indonesia, saya merasa pelatihan Ruqyah masih menjadi daya tarik bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Tak terkecuali di Kota Udang, Cirebon. Alhamdulillah, antusias warga Cirebon amat tinggi untuk mengenal lebih dalam Ruqyah Syariah dan segala teknik yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat pelatihan berlangsung, banyak di antara jamaah yang mengalami reaksi. Beberapa jamaah pun saya bantu dengan doa-doa Ruqyah agar mereka dapat terbantu untuk melepas gangguan yang mereka alami. Mual-mual, mengeluarkan lendir melalui mulut hingga tak sadarkan diri menjadi ciri-ciri yang dialami oleh para jamaah sebagai tanda mereka sedang dalam penguasaan bangsa jin pembangkang. Saat dalam keadaan tak sadarkan diri inilah, para jamaah diajarkan oleh Ustadz Faizar dan para roki kota Cirebon bagaimana cara yang tepat untuk menangani secara syar'i dan tak membuat sang pasien mengalami gangguan lebih parah, atau bahkan teknik yang digunakan mengandung unsur kekerasan hingga membuat pasien kesakitan. Menerapkan ilmu dan teknik Ruqyah yang telah diajarkan oleh Ustadz Faizar. Ustadz Faizar pun mengundang salah satu jamaah yang menderita gangguan yang cukup berat, yaitu Windiawan. Pria asli kota Cirebon yang berusia 43 tahun ini setelah 8 tahun menjalani bahtera rumah tangga belum juga mendapatkan keturunan. Segala cara ia tempuh dengan cara medis, menggunakan program kehamilan dan pengecekan kesehatan, namun tak memberikan hasil yang ia dan istri harapkan. Termasuk menggunakan pengobatan alternatif yang justru semakin menjauhkan keluarga ini dari harapan memiliki keturunan. Karena memang tapi ada kendala, kita udah berumah tangga udah 8 tahun tapi belum dikasih momongan. Kita sudah coba dengan pengobatan herbal, pengobatan dengan juga program dari dokter spesialis juga masih belum juga membuahkan hasil. Yang dokter spesialis mengatakan kami berdua ya tidak ada apa-apa dan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bergabung dengan jamaah lainnya yang tak hanya berasal dari kota Cirebon. Saat diruqyah oleh Ustadz Faizar dengan metode usapan di sekitar tengkuk dan sepanjang tulang belakang, Windiawan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat diberikan jalan keluar. Ia pun tak menyadari mengapa ia bisa mengalami hal-hal yang membuat ia dan istrinya seperti ini. Padahal selama ini, baik Windiawan maupun Setia Ningsih tak pernah melakukan ritual-ritual menyesatkan, mendatangi dukun, atau memiliki jimat atau raja-raja. Namun mereka berdua ikhlas dan menganggap ini merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Ustadz Faizar menuntun Windiawan untuk melakukan gerakan ruku agar dapat memberikan efek ketenangan sembari dibacakan doa-doa ruqyah. Saat diarahkan oleh Ustadz Faizar untuk bersujud, tiba-tiba Setia Ningsih menangis. Rupanya bangsa jin yang berada dalam diri sang istri terusik dengan kalam ilahi yang mengancam perilaku zolim mereka dan tak kuasa menahan pertaubatan yang dilakukan pasangan suami istri ini. Melihat reaksi lebih dirasakan oleh sang istri,
Ustadz Faizar pun meruqyah keduanya secara khusus agar lebih terfokus dan efek dari doa-doa dan ayat-ayat ruqyah dapat mereka rasakan langsung. Saat diruqyah dalam posisi ruku, tanpa disadari, Windiawan pun berputar dengan sendirinya. Hal ini menandakan adanya gangguan bangsa jin yang masuk melalui sihir. Saat berputar inilah, Setyaningsih langsung bereaksi dengan menangis. Ustadz Faizar meminta Setyaningsih untuk mencium tangan sang suami agar memudahkan bangsa jin zolim untuk keluar. Karena jin zolim yang berusaha memecah keluarga ini dengan mempersulit memiliki keturunan dapat dikalahkan dengan bukti kasih sayang yang masih terjalin di antara keduanya. Untuk mengalahkan jin yang bersikeras dengan bertahan di dalam tubuh Setyaningsih, tangan Windiawan yang diletakkan pada istrinya menjadi media sentuhan Ustadz Faizar dalam meruqyah. Masya Allah. Reaksi sentuhan dan doa-doa ruqyah langsung membuat Setyaningsih mengeluarkan lendir melalui mulut. Biasanya setelah itu pasien merasa lebih ringan di daerah sekitar perutnya. Alhamdulillah, saya pun turut bersyukur melihat reaksi bangsa jin yang zolim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir mereka hingga Allah mentakdirkan dua pasangan ini memiliki keturunan. Ya mungkin ada reaksi istri mungkin agak sedikit pusing dan lemas. Insya Allah lah mungkin beberapa saat akan kembali pulih. Dari kejadian yang dialami oleh pasangan Windiawan dan Setyaningsih ini pun saya dapat mengambil pelajaran bahwa selama manusia berusaha dan berdoa untuk mendapatkan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan dan memberikan jalan yang terbaik.